Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, di balik setiap ruang operasi yang terang dan steril, di balik setiap dokter bedah yang memegang pisau dengan percaya diri, ada sejarah yang terlupakan. Bukan dari Harvard, bukan dari Paris, tapi dari Cordoba, Andalusia. Seorang pria muslim yang hidup lebih dari 1000 tahun lalu, yang menggambar lebih dari 200 alat bedah, yang ilmunya dipakai dunia, tapi namanya dihapus dari sejarah. Ini bukan sekadar kisah ilmuwan, ini adalah kisah peradaban. Siapa dia? Sahabat Islam. Namanya Abul Qasim Al-Zahrawi, tapi dunia mengenalnya sebagai Al-Bukhasis. Lahir sekitar tahun 936 Masehi di kota Al-Zahra dekat Cordoba, wilayah Andalusia yang saat itu berada di bawah kekuasaan Daulah Umayyah. Al-Zahrawi adalah simbol puncak dari ilmu pengetahuan Islam dalam bidang kedokteran. Ia dikenal sebagai dokter istana Khalifah Al-Hakam II dan hidup di tengah kegemilangan Cordoba kota, dengan lebih dari 70 perpustakaan dan 300 sekolah. Di usia mudanya, Al-Zahrawi sudah tertarik pada pengobatan, anatomi, dan praktik bedah. Ia mencurahkan lebih dari 50 tahun hidupnya untuk merawat pasien, mengajar murid, dan menulis karya ilmiah yang akan mengubah sejarah dunia. Sahabat Islam, di antara mahakarya Al-Zahrawi adalah kitab monumental berjudul Al-Tasrif Liman Ajiza'an Al-Ta'alif, atau Panduan bagi yang tak mampu menulis sendiri. Kitab ini bukan satu buku, tapi ensiklopedia yang terdiri dari 30 jilid, mencakup ilmu dasar kedokteran, ilmu penyakit, farmakologi dan obat-obatan, kesehatan mental, dan tentu saja bedah. Jilid terakhir, tentang pembedahan, adalah yang paling revolusioner. Di sana, Al-Zahrawi mencantumkan gambar ilustratif lebih dari 200 alat bedah, disertai penjelasan teknis cara penggunaannya. Inilah titik balik dalam sejarah kedokteran dunia. Pertama kalinya seorang ilmuwan mengkombinasikan teori dan praktik dalam bentuk visual. Sahabat Islam, apa saja alat yang ditemukan dan dijelaskan Al-Zahrawi? Pisau bedah berbagai ukuran dan bentuk sesuai dengan lokasi luka dan jenis jaringan. Forceps atau penjepit, untuk menarik benda asing atau membantu proses kelahiran. Skalpel dan gunting, digunakan untuk operasi otot dan pembuluh darah. Alat kauterisasi, pengecoran luka dengan panas, lebih dari 50 jenis, digunakan untuk menghentikan pendarahan. Suction cup, digunakan untuk menarik nanah atau cairan dari luka dalam. Speculum, alat untuk memeriksa organ dalam, termasuk vagina dan rektum. Kateter, untuk membantu pasien yang tidak bisa buang air kecil. Jarum jahit khusus, dan metode menjahit luka secara presisi. Semuanya bukan hanya teori. Ia praktikkan sendiri dan hasilnya didokumentasikan dengan metode ilmiah yang mengagumkan untuk ukuran abad ke-10. Sahabat Islam, Al-Zahrawi bukan hanya seorang praktisi. Ia adalah seorang guru. Ia percaya bahwa ilmu bedah bukan diwariskan lewat teori semata, tapi melalui praktik langsung. Ia menciptakan simulasi prosedur bedah dengan menggunakan bangkai hewan dan bahkan boneka anatomi dari bahan alami. Metodenya ini membuat para murid bisa berlatih dengan akurat sebelum menangani pasien sungguhan, sesuatu yang bahkan tidak dilakukan oleh sekolah medis Eropa saat itu. Sahabat Islam, pada abad ke-12, Gerard dari Cremona menerjemahkan Al-Tasrif ke dalam bahasa Latin. Sejak saat itu, nama Al-Zahrawi berubah menjadi Al-Bukhasis. Karyanya menjadi buku pegangan utama di sekolah kedokteran Eropa selama lebih dari 500 tahun. Namun ironisnya, namanya sebagai ilmuwan muslim dihilangkan dari banyak manuskrip barat. Seiring berjalannya waktu, orang mengira Al-Bukhasis adalah ilmuwan Kristen dari Spanyol, bukan seorang muslim dari Cordoba. Dan saat peradaban Islam di Andalusia mulai runtuh, ingatan tentang Al-Zahrawi ikut terkubur bersama debu sejarah. Sahabat Islam, hari ini sejarah kembali dikaji ulang. Ilmuwan dan sejarawan Muslim mulai mengangkat kembali kontribusi Al-Zahrawi. Di Museum Sains Islam Istanbul, beberapa alat bedah rancangannya direkonstruksi dan dipamerkan. Banyak jurnal medis modern mulai menyebut namanya dengan hormat. Warisannya hidup di setiap rumah sakit modern, di setiap ruang operasi, dan di setiap buku teks kedokteran yang menekankan pentingnya metode, presisi, dan empati pada pasien. Sahabat Islam, dalam sejarah ilmu pengetahuan, tak ada yang benar-benar hilang, hanya tertutup oleh waktu.
dan kadang oleh keangkuhan politik dan budaya. Tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan hari ini, kita mengenang kembali sang bapa ilmu bedah modern, Abul Qasim Al-Zahrawi, seorang muslim, seorang ilmuwan, seorang guru, yang pantas disebut legenda. Karena tanpa namanya, dunia mungkin tak akan pernah mengenal ilmu bedah seperti sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.